Menghadapi libur panjang akhir pekan depan, yaitu tanggal 28 Oktober hingga 1 November, bagaimana Kementerian Perhubungan mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat di musim liburan panjang nanti dan sejauh mana pengetatan pengawasan protokol kesehatan akan dilakukan. Kita saat ini sudah tersambung dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Pak Budi. 28 Oktober nanti, libur panjang 5 hari ini bisa dikatakan sejak pandemi libur paling panjang. Sudah pasti akan ada peningkatan mobilitas masyarakat. Apa skema yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi? Ya, saya kira untuk mengantisipasi libur panjang yang nanti 5 hari dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31, ini kita sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan semua kementerian, kepolisian terutama, dan arahan Pak Menteri Perhubungan memang yang harus diantisipasi dengan baik oleh kita. Yang pertama menyangkut masalah protokol kesehatan itu harus betul-betul diterapkan di semua moda transportasi angkutan umum. Kemudian selain itu juga adalah khususnya di sektor darat, kita juga mengantisipasi terhadap lonjakan kendaraan pribadi terutama dari pusat-pusat bangkitan seperti kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sebagainya ke beberapa wilayah. Dan dari antisipasi itu yang sudah kita lakukan, memang prediksi nanti tanggal 27-28 itu sebagai puncak arus mudik, kemudian tanggal 1 dengan tanggal 2 nanti itu sebagai puncak arus balik atau mulai hari Minggu, Sabtu, Minggu, Senin mungkin masih ada di terakhirnya. Kemudian untuk itu semuanya kita sudah memprediksi bahwa terutama yang di jalan tol biasanya kita antisipasi betul kan yang di jalan tol. Dari prediksi kita, jalan tol itu akan ada kenaikan sekitar 21% terhadap normal, dan yang paling banyak pergerakan itu biasanya 40-50% itu yang ke arah timur, atau ke arah Jawa, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga termasuk Jawa Barat. Nah kemudian yang diantisipasi oleh kita, tadi saya katakan menyangkut masalah kelancaran lalu lintas, kemudian aspek kecelakaan lalu lintas, dan juga menyangkut masalah protokol. Khusus protokol, kita masih memberlakukan surat edaran dari semua dirjen di semua sektor transportasi. Kalau untuk kita, terutama di angkutan umum, memang masih kita berlakukan bahwa mobil bus itu tidak harus naiki dengan kapasitas maksimal, tapi separuhnya dari itu. Demikian. Pak Budi ditahan dulu. Nanti saya akan tanyakan lebih jauh lagi mengenai protokol kesehatan, bagaimana penerapannya di lapangan, pengawasannya juga. Tapi kita harus jeda dulu Pak Budi, tetap di Metro Siang. Kita masih bersama Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Budi Setiadi. Pak Budi, menyambung tadi soal protokol kesehatan, yang menjadi PR adalah bagaimana memastikan bahwa protokol kesehatan ini bisa betul-betul diterapkan disiplin di lapangan. Apa Pak kira-kira yang akan dilakukan? Ya, sebetulnya kalau masyarakat harusnya sudah tahu ya bahwa semenjak setelah PSBB kemarin kita masih memperlakukan surat edaran dari Dirjen Perhubungan Darat terkait masalah protokol kesehatan, baik di sarana, di kendaraan busnya, kemudian kepada awak kendaraannya, dan juga kepada prasarana termasuk menyangkut masalah terminal, termasuk sistem di dalamnya. Jadi itu masih kita berlakukan, dan kemudian berikutnya yang kita harapkan, kalau saya menjamin bahwa semua operator pengelola bus itu sudah menjamin bahwa mobil bus yang digunakan itu pasti ada penyemprotan disinfektan secara berkala. Kemudian kepada para pengemudinya, kepada awaknya juga diyakinkan sudah melakukan rapid test. Dan kemudian juga pasti akan disiapkan hand sanitizer, termasuk juga adalah pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termogan pada saat akan naik kendaraan. Dan di terminal sudah semua simbol transportasi darat, baik terminal maupun penyeberangan, sudah kita tentukan sebagai daerah wajib 3M. Masker, mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak. Dan yang kita harapkan, masyarakat tidak usah khawatir karena untuk itu semuanya, karena memang kapasitas juga masih kita batasi, jadi physical distancing pasti akan terjamin. Dengan catatan, kita harapkan masyarakat di dalam kendaraan itu harus menjaga juga, harus bersama-sama kita, kooperatif. Yang pertama, kalau tidak perlu berbicara, ya nggak usah berbicara, karena droplet akan jatuh kan. Kemudian handphone juga, kalau tidak perlu menggunakan handphone, tidak harus menggunakan handphone. Dan kemudian kerjasama berikutnya, masker pasti harus digunakan. Saya kira itu yang masih kita terapkan, Mbak. Dan kemudian sistem juga sudah kita secara bertahap, beberapa terminal terutama di Jakarta sudah kita berlakukan, tidak ada kontak langsung antara penumpang dengan kemudian pengemudi. Jadi sistem juga sekarang harus sudah menggunakan aplikasi untuk pembelian tiket. Demikian, Mbak.
Baik, untuk transportasi umum mungkin masih lebih mudah gitu ya untuk bisa diawasi. Tapi bagaimana dengan mobil pribadi, Pak Budi? Ini memang mobil pribadi kemarin menjadi pembicaraan kita. Jadi Pak Menteri Perhubungan menyampaikan yang penting untuk angkutan umum kita jamin itu sudah menerapkan protokol. Kemudian untuk kendaraan pribadi yang kita lakukan kerjasama dengan operator jasa marga. Jadi saat nanti masyarakat menggunakan rest area itu kita batasi untuk menjaga jarak. Jadi rest area yang sekarang dari kapasitas normal itu akan kita buka hanya 50% saja, sehingga kita harapkan kalau masyarakat memang tidak harus penting-penting amat melakukan perjalanan, ya kita himbau saja tidak harus melakukan perjalanan. Saya kira demikian, Mbak. Baik, terakhir Pak Budi, ada himbauan untuk masyarakat, mungkin ini kan liburnya cukup panjang ya, 5 hari mungkin bisa diatur gitu ya, kapan berangkat, kapan pulangnya supaya tidak terjadi penumpukan. Ya, paling yang kita ingin sampaikan, yang pertama, kalaupun memang masyarakat akan melakukan perjalanan, kita harapkan ada manajemen yang baik saat kapan melakukan perjalanan dan kemudian menggunakan jalur apa, apakah jalan tol atau kemudian jalan nasional, dan kemudian kalau rest area penuh jangan paksakan untuk beristirahat di rest area itu. Masyarakat bisa keluar ke kota-kota yang berdekatan dengan rest area itu dan kemudian bisa masuk lagi ke jalan tol. Dan kemudian sebelum melakukan perjalanan pastikan di dalam rombongan keluarga itu, karena memang di dalam kendaraan pribadi memang kan potensi juga ada juga untuk penyebaran COVID. Jadi pastikan di dalam satu keluarga itu tidak ada yang kemudian membawa penyakit itu, sehingga mungkin lebih baik semuanya dilakukan rapid test. Dan kita yakin dengan catatan selama di jalan juga harus betul-betul menjaga jarak, dan kemudian kalau makan juga lebih baik mungkin jangan di rumah makan yang cukup ramai, tapi kemudian bisa juga dengan membawa bekal sendiri. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Budi Setiadi untuk waktunya di Metro Siang. Jaga kesehatan Pak Budi. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.